Bab 12. Diunggah oleh baca suara. Pristine. Itulah kata yang muncul di kepalaku ketika aku melongo ke kota elf. Tampaknya kami telah langsung berteleportasi melewati gerbang. Apa yang saya lihat di depan saya adalah bangunan yang tampaknya dibangun dari bahan seperti batu giok. Bangunan batu giok ini begitu sempurna dan halus sehingga masing-masing tampak diukir dari satu batu besar. Membuat tempat ini terlihat lebih menakjubkan adalah pohon-pohon besar yang terjalin dengan bangunan, memenuhi seluruh kota ini dengan suasana organik yang lebih khas. Melihat ke atas, saya melihat rumah-rumah yang dibangun di atas cabang-cabang tebal yang tidak wajar memanjang keluar dari batang besar bahkan lebih besar dari bangunan dengan asap yang keluar dari cerobong asap mereka. Seluruh tanah di dalam kota ini ditutupi oleh bidang lumut yang subur, dengan hanya trotoar yang sempit dan jalan utama beraspal dengan batu halus. Deretan ranting padat yang menyebar keluar dari pepohonan menutupi sebagian besar kota di kanopi teduh, tetapi ada cahaya yang hangat dan bercahaya di seluruh kota berkat banyak bola cahaya mengambang yang terletak di setiap sudut dan jalan. Sementara aku berdiri, rahang kendur, masih memproses dunia di sekitarku, tiba-tiba sebuah bayangan melesat di depanku, membuatku tersentak bangun. Tess masih memegang tanganku ketika sekelompok penjaga yang muncul entah dari mana. Prajurit elf ini memancarkan udara yang bermartabat, semua mengenakan jas hitam terkoordinasi dengan hiasan hijau dan pelindung bahu emas di bahu kiri mereka. Kelima penjaga ini semua membawa rapier yang diikat di pinggang mereka. Secara mental saya perhatikan bahwa para penjaga ini tidak memiliki aura yang masuk akal memancar keluar dari mereka. Augmenter dan Conjurer keduanya secara alami memancarkan aura samar dari tubuh mereka. Faktanya aku tidak bisa merasakan kebocoran manapun berarti satu dari dua hal, core mana mereka berada pada tingkat yang cukup tinggi di mana aku tidak bisa merasakannya, atau mereka memiliki kontrol yang cukup atas mana mereka untuk tidak membiarkan kebocoran keluar. Bagaimanapun, itu berarti bahwa orang-orang ini sama mengesankannya dengan pakaian mereka membuat mereka terlihat. Para penjaga mengabaikan kehadiranku saat mereka tiba-tiba berlutut di depan Tessin secara bersamaan. Kami menyambut kembali putri kerajaan. Tatapanku beralih bola-balik di antara para penjaga dan Tess dan aku teringat saat ketika aku bercanda menyebut Tessia, yang mulia. Tessia sebenarnya adalah putri seluruh kerajaan ini. Ketika saya mencoba melepaskan tangan Tessia, dia tiba-tiba meremas tangannya lebih erat. Dengan suara yang begitu dingin dan apatis sehingga saya mengira suaranya sebagai suara orang lain, dia berkata, "Kamu boleh bangkit." Mereka berdiri dengan tangan kanannya masih menyilang dada ketika kesatria di depan berbicara. "Putri, kami tiba segera setelah kami melihat gerbang teleportasi kerajaan telah digunakan. Raja dan Ratu adalah putriku. Tessia, kau baik-baik saja. Oh putriku. Berlari ke arah kami adalah seorang pria dan wanita parubaya. Dari mahkota di kepala pria dan tiara yang melingkari dahi wanita itu, aku berasumsi bahwa mereka adalah Raja dan Ratu. Tubuh Raja yang tinggi dan kekar berseragam jubah longgar yang didekorasi. Mata zamrudnya mengarah ke atas dan bibirnya yang tipis menegang, cocok dengan rambut pendek gaya militernya. Sementara Sang Raja memiliki penampilan yang bermartabat tetapi agak tertutup, Sang Ratu sangat mempesona. Meskipun dia sedikit melewati masa mudanya, usianya tidak bisa menutupi kecantikannya. Mata bulatnya berkilauan dengan warna biru muda, sangat kontras dengan bibirnya yang berwarna merah muda. Rambut peraknya meringkuk, melayang melewati punggungnya saat dia berlari ke arah kami, sosoknya yang proporsional terlihat di bawah gaunnya. Pipi ibu itu berurai air mata karena sang ayah memiliki ekspresi tegang yang tampak seperti menahan air mata juga. Aku mengalihkan pandanganku untuk melihat wajah Tessia yang tampak melembut saat dia mulai menangis juga. Aku melepaskan tangannya dan dengan lembut mendorongnya ke arah orang tuanya, merasa sedikit sentimental. Tessia mendarat di pelukan ibunya yang mulai terisak pada titik ini dengan berlutut, keduanya mengubur wajah mereka di pundak putri mereka. Yang terakhir tiba adalah seorang lelaki tua melewati masa jayanya. Fitur wajahnya semua tajam, dengan tatapan yang bisa membunuh seseorang saat bersentuhan. Rambutnya putih bersih dan diikat di belakang, wajahnya dicukur bersih. Pria tua ini tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya sedikit memanas ketika dia melihat Tessia. Iklan. Butuh beberapa menit bagi Tessia dan orang tuanya untuk tenang. Sementara itu, para penjaga memelototiku dengan belati di mata mereka, bahkan Penatua pun menatapku dengan rasa ingin tahu. Raja akhirnya berdiri dan meskipun matanya merah, dia masih membawa aib yang bermartabat. Sebagai Raja Elenoir dan ayah Tessia, aku harus minta maaf atas penampilanku yang tidak sedap dipandang ini dan yang lebih penting, aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah mengantar putriku kembali ke rumah dengan selamat, katanya, suaranya terdengar agak serak. Tolong temani kami ke rumah kami supaya kamu bisa beristirahat. Setelah itu, kamu bisa memberitahu kami apa yang terjadi. Nada suaranya lembut tapi menyiratkan bahwa tidak ada pilihan, jadi aku hanya mengangguk setuju. Ketika aku akan mengikuti di belakang mereka, Tessia datang kepadaku dan meraih tanganku lagi, memenuhi orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi kaget. Aku tidak bisa menahan tawa gelisah ketika aku menggaruk sisi kepalaku, tidak mampu mengumpulkan kata-kata yang tepat untuk situasi seperti ini. Setelah perjalanan yang sangat canggung yang tampak jauh lebih lama daripada yang sebenarnya, kami tiba di kastil. Namun, alih-alih sebuah kastil, itu tampak seperti pohon besar. Pohon ini,
yang mungkin membutuhkan setidaknya beberapa ratus orang untuk mengunci lengannya untuk mengelilinginya, terbuat dari batu putih yang, saya hanya bisa menebak, entah bagaimana telah melalui proses membatu. Melangkah melalui pintu depan pohon, aku terkejut melihat betapa mengesankan interior kastil ini. Ada dua tangga melengkung yang menciptakan lingkaran, dengan lampu gantung raksasa melayang di tengahnya. Lampu gantung ini tampaknya terbuat dari bola cahaya yang sama yang tersebar di seluruh kota. Saya telah memberitahu Raja dan Ratu bahwa tidak perlu bagi saya untuk beristirahat dan lebih baik memberitahu mereka begitu kami tiba, jadi itulah yang kami lakukan. Bahkan tidak mencuci, kru menyambut semua terletak di sekitar meja makan persegi panjang di lantai bawah. Ayah Tesia ada di ujung meja bersama saya tepat di seberangnya. Ibu Tesia duduk tegak lurus terhadap suaminya, dengan Tesia duduk tepat di sebelahnya. Kakek itu duduk di seberang ibu dan putrinya, meninggalkan celah yang cukup besar di antara kami, sementara 5 penjaga berdiri di sisi belakang Raja. Dengan kedua sikunya bertumpu di atas meja, jari-jari terjalin, Raja adalah yang pertama berbicara. Nak, apa yang kamu katakan namamu? Maafkan aku atas perkenalannya yang terlambat. Namaku Arthur Liwin, dan aku berasal dari kota terpencil di Kerajaan Sapin. Senang membuat kenalanmu Raja, Ratu, Tetua, dan Tuan-Tuan. Aku berdiri dan membungkuk sedikit pada masing-masing secara individual sebelum duduk kembali. Diskusi tidak akan berkembang jika mereka akan memperlakukan saya seperti anak kecil. Baik Raja dan Ratu dan para penjaga di belakang menunjukkan ekspresi terkejut yang jelas dari kelakuanku yang dewasa, sementara bahkan kakek memiliki seringai geli di wajahnya, Tesia memberiku senyum malu-malu. Mendapatkan kembali ketenangan, Raja melanjutkan. Sepertinya kamu jauh lebih dewasa daripada usiamu. Maafkan aku untuk mengasumsikan. Namaku Alduin Eralit dan ini istriku, Merial Eralit dan ayahku Virion Eralit. Mengenai apa yang terjadi, tolong beritahu kami. Kami ingin mendengar sisi Anda tentang ini. Petik 2. Melambaikan permintaan maaf, saya mulai menceritakan kisah itu. Saya memastikan untuk menjadi sangat kabur dalam memberitahu mereka bagaimana saya bisa masuk ke dalam hutan Elsire, aku hanya mengatakan kepada mereka bahwa aku terpisah dari keluargaku setelah bertemu bandit, hanya berhasil bertahan karena keberuntungan. Tidak dapat dihindari, saya harus memberitahu mereka bahwa saya adalah seorang penyihir. Ini diikuti oleh gelombang lain tatapan tidak percaya dari semua orang, termasuk Tesia. Karena kurangnya rintangan yang kami hadapi dalam perjalanan kami kembali, aku tidak pernah benar-benar perlu menggunakan mana jadi aku tidak repot-repot menjelaskan. Salah satu penjaga mengatakan kepada saya bahwa saya adalah pembohong dan untuk membuktikan bahwa saya sebenarnya adalah seorang penyihir ketika, tanpa diduga, kakek Tesia menutupnya. Dia kemudian menggenggam kedua tangannya di atas meja dan menatapku dengan minat baru yang menyeramkan. Saya cepat-cepat melanjutkan, memberitahu mereka bagaimana saya melihat kereta dan mengamati mereka membawa anak yang diikat ke belakang kereta sebelum pergi. Mendengar ini, Raja membanting kedua tangannya di atas meja, matanya menyipit menjadi tatapan mengancam. Aku harus sudah tahu itu manusia. Aku mengoreksi komentar agak rasis dan berkata, mereka adalah pedagang budak. Mereka dan bandit sama memangsa, bukan hanya elf, tetapi manusia juga, berbicara sebagai korban sendiri. Ini menyebabkan Raja menutup mulutnya sebelum duduk kembali, mengeluarkan batuk yang lembut. Aku tidak bertanya pada Tes. Asteris putri ini, tetapi aku ingin tahu bagaimana para pedagang budak bahkan mendapatkan tangan mereka pada putri kerajaan ini. Aku bertanya, hampir memanggil Tesia dengan nama panggilannya. Saya tidak berpikir memanggilnya sesuatu yang begitu informal karena Tes akan duduk dengan baik bersama semua yang hadir. Mendengar ini, Raja hampir tampak malu sebelum berkata, istri saya dan saya memiliki sedikit perbedaan pendapat dengan Tesia dan dia memutuskan untuk memberontak dengan melarikan diri. Kami telah memutuskan untuk membiarkannya sedikit dingin sebelum mengambilnya kembali karena kami tahu di mana dia biasanya tinggal ketika dia cemberut, tapi sayangnya, dia bertemu dengan beberapa pedagang budak. Petik 2. Ah, putri pelarian. Aku menyeringai kecil pada Tes dan dia merespons dengan menjulurkan lidahnya, wajahnya memerah. Saya menatap detail pertarungan dengan pedagang budak. Untungnya, saya mengejutkan para pedagang budak dan berhasil membuangnya sebelum melepaskan ikatan sang putri dan mengawalnya di sini. Jadi, seorang anak berusia 4 tahun berhasil, untungnya, membunuh 4 orang dewasa, satu menjadi augmenter di itu, dan kau hanya melambaikannya seolah itu bukan masalah besar. Bunyi lonceng di ayah Raja yang duduk di seberang Tesia, bersandar di kursi sehingga hanya 2 kaki yang menyentuh tanah. Ya, setengah dari mereka tertidur dan keduanya sama sekali tidak waspada sehingga membuang mereka tidak terlalu menantang, aku membantah. Penatua hanya menanggapi dengan mengangkat bahu malas. Setelah menyelesaikan acara, saya berdeham sebelum bertanya untuk apa saya datang ke sini. Seperti yang telah saya sebutkan, sudah hampir 2 bulan sejak saya melihat orang tua saya. Saya tidak berencana untuk mengganggu kerajaan Anda selama saya ingin bertemu dengan mereka dengan cepat, jadi saya bertanya-tanya apakah kalian memiliki gerbang teleportasi yang bisa membawaku ke kota Sirus atau kemana saja di dalam Sapin. Petik 2. Kau sudah pergi, Art. Tesia terangkat dari kursinya, wajahnya diliputi kepanikan. Baik ibu dan ayahnya saling memandang dengan bingung ketika mereka mengucapkan, Art. Penatua itu hanya menyeringai sinis pada hal ini dan tertawa kecil, mengayun di kursinya.
Kurasa tidak pantas bagi manusia seperti diriku untuk berada di dalam kerajaan ini terlalu lama, putri. Selain itu, aku ingin memastikan bahwa keluargaku aman dan memberitahu mereka bahwa aku baik-baik saja, jawabku, memberikan senyum malu-malu. Raja membalas balik untuk Tesia. Sudah beberapa ratus tahun sejak manusia terakhir menginjakan kaki ke kerajaan Elenoir dan kau, Arthur, adalah manusia pertama yang berada di ibu kota kerajaan ini, kota Sestier. Namun, menyelamatkan putri kami dan mengambil kesulitan untuk menemaninya sepanjang perjalanan kembali ke kami memberi Anda imbalan yang tepat. Petik 2. Aku mengintip Tesia dengan cepat dan melihat kepalanya ke bawah, rambut perak gunmetal menutupi wajahnya. Petik 2. Sayangnya, gerbang teleportasi yang terhubung dengan kerajaan Sapin dibuka hanya sekali setiap 7 tahun, untuk konferensi puncak antara 3 ras. Karena KTT terakhir adalah 2 tahun yang lalu, itu akan menjadi 5 tahun lagi sampai gerbang akan berfungsi, Raja melanjutkan. Aku tidak bisa menahan nafas dalam-dalam karena kecewa. Namun, kami lebih dari bersedia untuk mengirim sekelompok penjaga untuk mengantar Anda pulang. Anda benar bahwa mungkin tidak bijaksana untuk tinggal di kerajaan ini terlalu lama. Meskipun ada yang toleran, banyak yang tetap membenci manusia karena perang dulu. Dia melontarkan senyum singkat, sedih pada ini. Saya mengangguk setuju. Setidaknya aku bisa pulang dengan selamat. Untuk saat ini, tolong buat dirimu sendiri di rumah di sini. Kami akan menyiapkan pengawalanmu besok pagi. Aku menyarankan kamu untuk tidak berkeliaran di luar di kota, karena alasan yang disebutkan sebelumnya. Raja menjentikkan jarinya dan seorang tua wanita peri dengan seragam maid bergegas keluar, membawaku ke kamarku. Kamar saya dituntun adalah besar, tetapi perabotannya sederhana dan elegan. Sementara satu-satunya perabot terdiri dari sofa, meja teh, tempat tidur, dan lemari, masing-masing tampak dibuat dari kayu oleh pengrajin berpengalaman. Segera setelah saya masuk ke kamar, saya menutup pintu di belakang saya, menelanjangi dan langsung pergi ke kamar mandi. Kamar mandi adalah kejutan yang menyenangkan, itu adalah air terjun sederhana yang sepertinya mengalir secara alami dari langit-langit dan mengalir kembali ke lantai. Namun, aliran air yang konstan yang tampaknya tidak pernah padam adalah suhu yang sangat menyenangkan, cukup hangat untuk membuat tubuh dan pori-pori saya tenang. Ketika aku selesai mengenakan jubah yang sangat halus hanya untuk celana atas dan pendekmu, aku meletakkan batu yang Sylvia tinggalkan di dalam saku dada di dalam jubahku dan sekali lagi, mencoba mempelajari inti mana. Sekitar 30 menit dan hanya membuat sedikit kemajuan, aku mendengar ketukan di pintu. Kedatangan. Membuka pintu, aku disambut oleh Tesia yang cemberut yang melemparkan pukulan ringan ke dadaku. Kamu bodoh. Kenapa kamu bersikap tidak ramah ketika kamu bersama keluargaku di sana? Dia mendengus, menyelinap melewati saya dan duduk di tempat tidur. Iya, pertama-tama, kamu tidak mengatakan kepadaku bahwa kamu adalah putri dari seluruh kerajaan ini. Sambil menggelengkan kepala, aku mencengkeram tangan Tesia dan menariknya keluar dari kamarku. Anak-anak atau tidak, saya tidak berpikir orang tuanya akan suka dia berada di kamar anak laki-laki. Ayo, tunjukkan di sekitar kastil. Aku tidak akan mendapat kesempatan untuk mengunjungi tempat ini lagi. Aku langsung menyesal mengatakan ini. Aku mendengar sedikit terisak ketika Tesia tiba-tiba menangis, mencoba berbicara sambil menangis. Art, aku tidak ingin kamu *sniff* pergi. Petik 2. Kamu orang *sniff* pertama yang aku sudah dekat. Petik 2. Aku dengan lembut menepuk kepalanya ketika dia sedang menggosoknya. Mata dengan lengan tidak memegang tanganku. Ketika kami terus berjalan dalam keheningan, kecuali dengusan lembut Tess, kami berhasil keluar, di halaman di belakang kastil. Bola mengambang itu memancarkan cahaya redup dan bercahaya, menerangi taman yang terawat baik dalam suasana lembut. Mau tak mau aku membayangkan betapa berbedanya adegan ini jika kita 10 tahun lebih tua. Bahkan sebelum aku sempat menyelesaikan pikiranku, niat membunuh yang jelas-jelas membanjiri akal sehatku. Milidetik kemudian secercah samar memberikan posisi proyektil yang ditujukan pada Tesia. Aku mendorong sang putri yang masih menangis keluar dari jalan dan aku bersiap untuk menangkis proyektil dengan tangan mana yang diinfuskan. Pada saat itu, sesosok hitam berpakaian menghadap punggungku, lengan kanannya dalam posisi untuk menyerang. Meraih proyektil, aku segera memutar diriku untuk memblokir pembunuh dengan apapun yang dilemparkan padaku. Yang mengejutkan saya berhadapan muka dengan kakek Tesia. Aku melompat keluar dari jangkauan dari sebelum dengan marah berteriak, apa-apaan? Kenapa kamu mencoba membunuh kami? Nak, mungkin sedikit sakit, tapi aku ragu mainan yang kamu pegang bisa membunuh siapapun, dia terkekeh. Aku melihat ke bawah ke tanganku untuk melihat proyektil berukuran pensil dengan kedua ujungnya tumpul dan dilapisi lapisan sesuatu yang dekat dengan karet. Saya ditipu. Haha, reaksi yang bagus, reaksi yang bagus. Aku tidak berpikir kamu akan menangkap hadiah kecilku dan menggunakannya untuk memblokir seranganku berikutnya. Benar-benar luar biasa. Namun, penggunaan mana darimu paling tidak biasa-biasa saja. Dia melanjutkan untuk melemparkan saya pedang kayu yang cocok untuk ukuran saya saat dia mengeluarkan pedang kayu sendiri, hanya sedikit lebih besar. Aku datang, bahkan tidak memberi saya waktu untuk mendapatkan kuda-kuda atau bahkan kesempatan untuk menerima pelatihan dadakan, ia berlari ke arahku. Kelelawar tua yang gila ini. Aku menurunkan sikap dan,
Alih-alih bersikap defensif, aku meluncurkan diriku padanya juga, mempercepat kecepatanku untuk membuang waktu ayunannya. Bertujuan untuk jari-jari mencengkeram pedangnya, aku mengayunkan tubuh ke atas, menguatkan seluruh tubuhku. Tepat sebelum pedangku bersentuhan dengan tangannya, aku hanya bertemu dengan udara saat dia menghilang dari pandanganku. Memukul kepalaku ke belakang, aku melihatnya beberapa meter terpisah dari tempat aku berdiri. Kamu anak nakal yang menakutkan, bukan? Sepertinya aku harus sedikit lebih serius. Kakek itu menyeringai. Kecepatannya semakin meningkat. Bahkan dengan kehidupanku yang sebelumnya hanya hidup dengan latihan dan pertempuran, aku hanya nyaris tidak bisa membuatnya tetap berada di hadapanku. Namun, saya merasa seperti karung pasir karena saya hanya bisa mengutuk tubuh saya sendiri. Saya bisa memblokir satu gerakannya dari setiap 3 gerakan yang ia taruh di tubuh saya. Teknik bercinta, kelelawar tua ini mengacaukanku dengan kecepatan tinggi. Satu-satunya alasan aku bisa mengikuti adalah dengan menggunakan teknik pedang dan gerak kaki untuk meminimalkan gerakanku, bersama dengan fakta bahwa, karena ukuran tubuhku, aku adalah target kecil. Setelah sekitar 10 menit-menit panjang diperlakukan seperti pos pelatihan kayu, saya mulai memperhatikan beberapa pola dalam serangan kakek. Saat dia melintas di belakangku untuk melakukan sapuan horizontal ke kakiku, aku mengerahkan seluruh tenagaku ke kakiku dan melompat mundur dengan pedangku yang terselip di ketiak yang menunjuk ke kepalanya. Dengan bunyi keras yang tercipta dari pendaratan pukulanku, kelelawar tua itu tersandung sedikit sebelum mendapatkan keseimbangan. Hahaha, kurasa aku pantas mendapatkan yang itu. Dia tertawa, menggosok keningnya yang bengkak. Sepanjang semua ini, Tesia terkejut pada awalnya tetapi setelah menyadari itu hanya Spar, dia duduk. Dia menggunakan kesempatan ini, bagaimanapun, untuk melompat dan menginjak ke arah yang lebih tua. Kakek, kamu terlalu menyakiti Art. Kamu seharusnya lebih mudah padanya. Mencubit sisi yang lebih tua. Ahaha, itu menyakitkan si kecil. Haha, aku takut kalau aku lebih mudah pada Arthur, dia yang akan menindasku. Dia dengan lembut menjawab ketika dia mengambil cucunya. Dia melintas di depan saya dan tiba-tiba menempatkan telapak tangan kanannya ke tulang dada saya. Seperti yang kupikirkan, tubuh Anda dalam keadaan berbahaya. Petik 2. Aku menatap kosong padanya. Melalui penggunaan rotasi dan meditasi mana yang konstan, tubuh saya harus jauh lebih sehat daripada yang berusia 4 tahun yang paling sehat sekalipun. Firion, memperhatikan tatapanku yang ragu-ragu, menekankan telapak tangannya di tulang dada di sudut tertentu, memicu rasa sakit yang membakar. Manipulasi mana kamu bagus untuk pemula meskipun seusiamu, dan teknik pedang dan pengalaman bertarungmu cukup menakutkan untuk membuatku bertanya-tanya seperti apa kehidupan yang telah kamu pelajari untuk mempelajari semua ini, matanya menyipit. Tapi kamu gagal menyebutkan satu hal penting dalam cerita kamu sebelumnya. Aku bisa merasakan detak jantungku mulai naik ketika aku mulai curiga bahwa dia tahu tentang Sylvia. Aku sudah memutuskan, Arthur, jadilah muridku. Dia mengangguk, membuatku benar-benar lengah.